orang-orang Sulawesi Selatan itu terkenal sebagai bangsa perantau. Ya, kita tuh terkenal sekali dengan bangsa perantau. Orang Sulsel itu ada di Papua sampai ke Afrika Selatan. Ada yang merasa bahwa saya keturunan X, saya keturunan Y, gitu. Saya akan membina kamu, menyayangi kamu, memimpin kamu sepanjang kamu mengizinkan sampai batas yang mana. Iya. Itu sipakat tahu teman-teman. Itu esensinya yang menurut jauh-jauh turun dari langit ajarkan kepada umat manusia tuh sebenarnya itu diceritakan bagaimana perjalanannya perjalanan pernikahannya itu dari Maros, dia kan lewat sungai ya. Sungai Maros keluar ke laut dulu, terus habis itu baru masuk ke Sungai Talo kan. Itu dia menamai daerah. Oh, ini Panaikan karena ada apa di sana. Ini Sungguh Minasa. Karena ketika di laut di sana orang mengeluhkan kebaikan, mendoakan dia. Iya, betul. Harapan yang baik. Iya, karena toponim itu punya sejarah. Itu juga bagian dari tradisi tutur tadi gitu. Jadi konteksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di Bincang Budaya Sekolah Bahasa Bolasugi. Kalau di Bincang Budaya sebelum-sebelumnya kita sering membahas tentang perbandingan antara budaya orang asing yang belajar bahasa Indonesia di Makassar dengan apa yang mereka jumpai di sini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang kampung halaman sendiri sebenarnya. Tetapi kita melihatnya dari pengalaman orang yang melihat itu dari luar. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu khusus, Bagaimana kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kesibukan sekarang? Ya, kesibukan sekarang ini mengisi segmen budaya bersama Bolasugi dan mengisi kelas-kelas yang lain dan juga masih menjalankan riset, masih terus menulis riset dan ada beberapa proyek penelitian yang sedang digarap. Termasuk salah satunya Lasalaga. Nah, baik. Kak Lui Buwana adalah salah satu dari beberapa orang, bahkan saya pikir jarang yang kemudian konsen pada isu-isu kebudayaan, isu sejarah, dan kemudian pengalamannya mengantarkannya pada banyak hal dan sepertinya menemukan puzzle ya. Betul. Kepingan-kepingan tentang narasi kebudayaan dan sejarah kita di masa lalu. Salah satunya adalah buku Lasalaga ini. Buku Lasalaga ini kalau dari segi bentuk adalah narasi dan gambar ya. Betul, visual. Ya. Jadi kisahnya ini dituliskan dalam 3 bahasa. Betul. Dia bahasa teks Lontara Mandar. Kemudian bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya. Ada teks lontaranya dan kemudian visualnya itu sangat artistik. Ini lukisan apa? Ini lukisan dengan style kamasan Bali. Jadi itu gaya lukis khas Bali. Ya. Dan ada alasan kenapa kita memilih untuk menggunakan visual kamasan atau visual khas Bali di karya Lasalaga ini. Itu karena pada cerita yang kami dapatkan di teks lontaranya itu disebutkan bahwa Lasalaga ini adalah putra hasil dari perkawinan raja di Pulau Sulawesi, yaitu Raja Mamuju, Watak Mamuju dengan seorang putri Bali. Jadi dia punya darah blasteran seperti itu. Dan kemudian dalam karirnya dia pernah berperang melawan Lombok dan juga pernah mengabdi kepada Raja Goa. Kemudian di akhir cerita dia masuk Islam dengan tuntunan seorang syekh dari Giri ini ya. Iya, dari Giri ya, Syekh Zakaria Al-Maghribi. Jadi kita bisa lihat bahwa dari satu sosok itu dia amat sangat kosmopolitan. Betul. Ya kan? Betul. Dia punya latar belakang kebudayaan yang amat sangat beragam dan juga punya perjalanan yang panjang juga gitu di mengitari Nusantara ini. Betul. Jadi sosoknya itu menarik untuk diangkat. Betul. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, perjumpaan Kak Lui ini kemudian menemukan hal-hal yang selama ini belum kita tahu, termasuk antara hubungan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Bali. Nah, ini cuma satu dari beberapa bentuk pengalamannya
kalau ini dari hukum ke sejarah itu sebenarnya bagaimana? Iya, kelihatannya kayak nggak masuk akal ya, kayak nggak nyambung nih titik temunya di mana gitu Iya, kan hukum mungkin ke sejarah. khususnya untuk kebanyakan orang karena misalnya apa urusannya orang hukum bicara tentang iya. sejarah begitu. Karena dalam pandangan awam mungkin kita melihat kalau hukum itu pengadilan gitu kan, undang-undang segala macam. Iya, Nah, kenotariatan. betul, kenotariat, kenotariatan. ya. Jadi pada awalnya ketika saya memutuskan untuk mengambil jurusan hukum di Gajah Mada untuk kuliah di Gajah Mada setelah saya lulus SMA, saya alumni SMA 5 Makassar. Anak Batu Raya juga. Anak Batu. Gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal, gas pedal. And you already know me. SMP juga spendel, jadi anak Batu Raya sejati. Iya. Jadi ketika saya memutuskan untuk kuliah hukum, saya juga nggak ada bayangan akan punya apa ya ketertarikan untuk belajar sejarah. Waktu itu ya saya ingin belajar hukum karena ya isu-isunya menarik seperti itu, isu-isunya menarik untuk dipelajari gitu, kasus-kasus hukum. Waktu itu entah kenapa saya punya cita-cita untuk jadi lawyer. Itu pengacara ya, jadi pada sempat terpikir ya. Sempat terpikir gitu, wah kayaknya keren gitu kan, berhadapan dengan kasus gini-gini. Nah akan tetapi ketika saya belajar hukum di sana, saya menyadari bahwa hukum yang kita praktekkan di Indonesia ini itu banyak sekali mendapatkan pengaruh dari hukum Belanda atau hukum sisa-sisa peninggalan kolonialisme dulu seperti itu. Nah, ini kemudian membentuk karakter hukum kita di Indonesia ini cukup unik, tapi juga menimbulkan banyak sekali permasalahan karena yang tadi ya sebenarnya hukumnya ini belum up to date. Pada waktu itu ya, pada waktu saya belajar ya. Kalau sekarang kan sudah ada revisi KUHP dan segala macam gitu. Pada waktu saya belajar itu nuansa hukum peninggalan Belanda itu memang cukup kerasa karena kita juga harus belajar bahasa Belanda gitu kan. Ada penyebutan-penyebutan dalam bahasa Belanda yang masih digunakan sampai hari ini. Nah, waktu itu saya penasaran sebenarnya. Kalau seandainya hukum kita ini kerangkanya itu dari hukum kolonial, ya kan? Berarti masyarakatnya tentu berbeda. Pada waktu itu dengan yang hari ini kan tentu berbeda, ya kan? Nah, apakah itu masuk akal kalau kita mau menerapkan hukum dengan kerangka yang masyarakat berbeda itu gitu? Itu kemudian mendorong saya untuk mencari tahu, untuk mempelajari kira-kira masyarakat pada masa ketika hukum ini diterapkan itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi di situ dari lama-lama saya tertarik dengan isu adat, hukum adat kalau di hukum istilah bahasa Belandanya ya. Ya, adat hukum adat gitu. Persinggungan antara hukum adat dengan hukum kolonial dan Islam. Oke. Kan hukum Islam juga mempengaruhi ya. Terutama kita di Sulawesi Selatan ini kan mayoritas pada masa itu kesultanan juga kesultanan Goa gitu kan. Jadi pengaruh hukum Islam atau syarak ya, orang kita bilangnya syarak itu ada gitu. Itu sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Ada jejak hukum Islam juga di hukum adat kita gitu di Sulawesi Selatan terutama. Nah, wah ini pertemuannya seperti apa nih waktu itu saya berpikir gitu, ada hukum kolonial, ada hukum adat, ada hukum Islam gitu. Ini tuh menciptakan sesuatu yang unik kalau menurut saya. Ini belum tentu ada di daerah atau di negara lain bahkan. Nah, kemudian dari situ saya mulai menekuni tentang sejarah dan awalnya dari rasa penasaran itu kemudian jadi suka. Akhirnya saya memutuskan ketika lulus S1 hukum dari UGM itu, saya memutuskan untuk ikut sebuah program yang namanya program Cosmopolis. Waktu itu ada seleksinya dan segala macam. Itu diadakan oleh Leiden University. Dari Leiden University. Tapi saya waktu itu tesnya di UGM. Karena mereka ada ini di UGM kan, kerjasamanya gitu. Nah, jadi kemudian saya tes di situ, kemudian saya lulus, saya mendapatkan beasiswa untuk BA, untuk S1 lagi gitu. Tapi jurusannya Colonial and Global History di Leiden. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kira-kira sejarah kolonial dan global. Baik. Jadi tidak hanya memandang kolonialismenya, tapi juga memandang efek dari globalnya, seperti itu. Dan disitulah kemudian saya pertama kali bersinggungan dengan yang namanya primary sources.
atau bahan-bahan sejarah Primer ya. primer ya, Oke. bahan-bahan sejarah pertama gitu. Kebetulan di program saya di Colonial and Global History itu kita tuh betul-betul digencet untuk bisa bahasa Belanda arsip. Oke. Itu beda dengan bahasa Belanda biasa ya. Mhm. Nah, jadi orang Sama Belanda kalau kita baca lontar ya, itu Ya. beda dengan bahasa sehari-hari. ya betul, gitu. orang Belanda yang Belanda toto aja kalau dikasih arsip itu belum tentu dia bisa mengerti gitu. Oke. Apalagi waktu itu kita dituntut untuk bisa menggunakan primary sources untuk riset-riset kita selama sekolah di sana. Nah, ini termasuk arsip-arsip VOC. Oke. Jadi arsip yang dari abad ke 18, abad ke 17. Nah, itu semua kita harus bisa membaca dan mengolah itu. Dan terus terang itu susah banget. Itu ujian pertama mungkin ya, bahasa itu. Ya. Ujian pertamanya di situ. Tidak semua sejarawan kita di Indonesia di tanah air bahkan bisa untuk membaca arsip Belanda gitu. Tidak semua ya, tidak semua. Nah, selama belajar di Leiden itu di tahun-tahun awal itu kita betul-betul dibentuk untuk bisa membaca arsip, menelaah, menganalisa gitu dan mengolah datanya dengan baik. Beberapa orang teman saya ada yang gugur. Jadi Di karena program ini itu ya? di program ini karena sistemnya dia beasiswa ya, ketika kemudian nilainya itu tidak mencukupi untuk lulus, maka tentu saja dia pertama dikasih kesempatan dulu untuk mengulang, untuk remedial gitu kan. Untuk mengulang 1-2 kali, kalau setelah itu tetap tidak bisa mendongkrak nilainya, minimal batas lulus deh 6,0 gitu kan. Nah, minimal gitu. Tapi kalau misalnya ternyata nilainya tidak bisa menembus batas lulus tersebut, dia dipulangkan. Dan itu kita ngeri yang ngelihat teman sendiri gitu kan. Teman sendiri tiba-tiba harus pulang, itu sesuatu yang membuat kita akhirnya jadi ya bahasa kita domba-domba gitu ya. Jadi bagaimana dengan kita? Waduh gimana? Akhirnya itu juga jadi memicu untuk bisa lebih giat lagi belajar gitu. Baik. Dan di saat yang sama ketika melakukan riset teks-teks atau sumber-sumber kolonial itu, kita juga kemudian menggunakan sumber-sumber lokal yang ada di sana, yang ada di Leiden sebagai pembanding. Betul. Ya, jadi sebagaimana mungkin yang teman-teman juga sudah ketahui, Leiden itu punya koleksi Indonesia yang luar biasa ya dalam hal sumber-sumber tulisan dari zaman dahulu gitu, dari naskah-naskah lontar, kemudian bahkan yang terbaru seperti majalah Femina, Bobo itu mereka punya. Iya, itu mereka punya koleksinya. Gitu. Oke, baik. Nah, ya gitulah kira-kira Arif. Jadi bertemu dengan primary sources itu dan betul-betul di sana itu digembleng dengan para begawan. Wah. Ya, maksudnya dosen-dosen, profesor-profesor yang memang ahli di bidangnya ya, yang bukan kelas teri gitu loh, yang memang nama-nama yang kita temui di buku lah, intinya seperti itu. Gitu. Jadi itu betul-betul membentuk cara saya dalam memandang studi sejarah gitu, terutama sejarah hukum ya, sejarah mengenai hukum adat. Baik. Jadi alih-alih kemudian lebih fokus ke hukum, ternyata ada sesuatu yang menarik pada persoalan konteks hukum yang berlaku, karena memang hukum yang kita gunakan sekarang ini kebanyakan dipengaruhi oleh hukum kolonial itu. Nah, akhirnya sejarah tentang masyarakat pada waktu hukum itu berlaku harus dipelajari. Menjadi penting. Penting dan akhirnya lebih nyaman di situ pengkajian sejarahnya. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Soalnya begini, jadi di ilmu hukum sendiri tuh ada sebuah adagium ya, semacam pepatah ungkapan ya. Nah, itu ubi societas ibius. Maksudnya itu setiap masyarakat itu memiliki hukumnya sendiri gitu. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukumnya gitu. Nah, untuk bisa memahami konstruksi hukumnya, kalau menurut saya ya, kalau untuk bisa memahami konstruksi hukum pada suatu masyarakat, jadi kita harus juga memahami bagaimana masyarakat itu berevolusi gitu, dia berkembang, dia mengalami perjalanan sejarah gitu. Dan setiap masyarakat kan pasti beda-beda jalannya, ya kan? Contohnya misalnya kalau kita di Sulawesi Selatan gitu, abad ke-17 ketika agama Islam masuk, itu memberikan pengaruh yang amat sangat besar di sendi-sendi kehidupan masyarakat kita. Ya, jadi tidak hanya dari segi politik, ekonomi, tapi juga dari sosiokulturnya.
itu pengaruh agama Islam itu sedemikian besarnya sehingga yang tadi kita sebutkan di awal, syarak atau syariat Islam itu dimasukkan ke dalam sistem Pranata hukum adat itu. Kalau dalam bahasa Bugisnya pangadereng ya. Jadi pangadereng itu juga memasukkan syarak. Jadi tidak dipandang sebagai wah ini hukum asing yang dibawa pedagang atau apa begitu kan, tapi itu juga dianggap sebagai bagian dari identitas. Nah, ini berkaitan salah satu pilar yang sangat penting. Betul. Ya. Jadi ini memang berkaitan erat dengan identitas. Karena itulah saya merasa bahwa riset sejarah kalau kita mau melihat tentang hukumnya gitu, hukum adat terutama, maka riset sejarah itu menjadi penting. Makanya ketika ditanya, oh kamu tuh berarti apa sih? Itu fokusnya hukum adat atau apa gitu. Kalau saya selalu menggunakan diri sebagai legal historian. Itu artinya? Jadi sejarawan yang fokusnya itu kepada hukum ya. Penciptaan hukum, kelahiran hukum gitu kan. Perjalanan hukum, development hukum gitu. Jadi bukan yang kemudian menafsirkan undang-undang seperti hakim. Jadi bukan yang atau menggunakan instrumen hukumnya seperti penegak hukum atau pengacara. Berbeda. Kalau saya justru melihatnya bagaimana instrumen itu lahir. Ada peristiwa apa di tengah masyarakat? Narasi di baliknya ya. Yang kemudian membuat itu lahir. Ibarat kata gini, Rif, mungkin seperti asbabun nuzul. Jadi kan hadis dan betul ya. Kalau kita kan teman-teman yang muslim tentu paham ya bahwa asbabun nuzul kan sebab turunnya ayat gitu kan. Ada suatu peristiwa apa yang kemudian melatar belakangi ayat ini bunyinya seperti ini. Sekarang Arif bayangkan kalau kita tidak mengerti asbabun nuzul tapi kita baca Al-Qur'an udah baca gitu aja. Betul. Itu konteksnya kan bisa lari gitu kan. Betul. Kayak wah, berarti kita boleh nih berperang, kita boleh ini. Nah, itu kan jadi digunakan untuk legitimasi untuk melakukan hal-hal yang mungkin bertentangan dengan ajaran agama itu sendiri gitu. Artinya ini membantu kita, pembacaan terhadap sejarah itu membuat kita melihat perspektif hukum itu lebih holistik ya. Betul. Ada banyak sudut pandang sehingga tidak seharusnya ada satu konteks tunggal yang berlaku untuk itu. Betul. Nah, tapi kalau kondisi hari ini Kak Lui, yang saya lihat di lapangan dan kemudian di media sosial, kajian-kajian sejarah itu mulai mendapatkan tempatnya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya orang apa pentingnya kita diskusi tentang sejarah, itu saya lihat khususnya di kalangan muda sudah mulai digandrungi. Yang pertama itu sepenting apa? Yang kedua, menurut pengalaman yang kita jumpai, apakah kemudian timbul bias tidak? Maksudku, kita bicara sejarah itu menurutku sensitif. Kenapa? Bisa jadi ada klaim dari segelintir pihak dan pihak lain yang kemudian membuat narasi sejarah itu malah susah ketemunya. Jadi alih-alih kita menemukan jalan untuk bisa duduk bersama, yang muncul jangan-jangan malah kebencian sektarian dan seterusnya. Iya, betul. Ya saya paham di sini perspektifnya karena ya banyak sekali ya kalau kita lihat di media sosial terutama ya, ada yang merasa bahwa saya keturunan X, saya keturunan Y gitu. Nenek moyang kita dulu berperang. Ya kan nenek moyangmu yang salah gitu. Enggak, nenek moyangku pihakmu itu yang salah begitu ya. Pihakmu yang ini kan nenek moyangku hanya membela. Pihak yang satu bilang juga begitu ya. Jadi ruwet gitu. Jadi di sini kita harus bisa menempatkan sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu, ya, sama sejarah sebagai suatu klaim. Ada dua pembeda ya. Itu berbeda kalau menurut saya. Kita yang kedua dulu ya. Kita yang ke sejarah sebagai suatu klaim ya. Sejarah sebagai suatu klaim itu sejarah sebagai milik Anda. Dalam artian misalnya, saya keturunan Raja Majapahit. Jadi kalau misalnya ada pengembalian pusaka Majapahit saya yang harus terima gitu. Itu Anda bilang seperti itu, bagaimana kira-kira perasaan keturunan lainnya? Misalnya. Iya kan? Wah nggak bisa, harus uji DNA dulu segala macam. Wah ribet. Saya kan juga keturunan. Iya, saya juga keturunan. Nah, kira akan ribet ya, akan jadi panjang cerita. Kalau kita bicara klaim tidak ada habisnya. Karena itu betul-betul kembali ke sisi si orang tersebut. Sangat subjektif ya. Sangat subjektif ya.
ketika kita kembali ke sejarah sebagai ilmu, nah disinilah gunanya kenapa yang namanya scientific research atau penelitian penelitian ilmiah itu amat sangat penting. Karena tujuan dari penelitian ilmiah itu untuk melihat suatu isu dengan objektif. Jadi tidak dengan memberatkan diri kita kepada suatu pandangan tertentu yang tadi sejarah sebagai klaim ya, tapi sejarah sebagai ilmu itu untuk benar-benar melihat, kemudian merekonstruksi dan menginterpretasi dari bahan-bahan yang kita temukan ya berdasarkan riset kita itu, bahwa oh gambarannya itu seperti ini. Again ya, seorang sejarawan itu bukan hakim. Kita itu nggak punya kita tuh nggak punya kuasa, kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa pihak yang ini benar, pihak yang ini salah. Itu kalau menurut saya ya, saya nggak tahu kalau sejarawan lain, tapi kalau saya pribadi bukan itu tujuannya. Kita belajar sejarah itu bukan itu gitu. Kalaupun misalnya ada sebuah peristiwa dan itu mengacu pada, sebut sajalah itu sebagai sebuah kejahatan, maka biarkan ranah hukum yang bekerja untuk itu. Bisa Kalau kita bilang begitu. Kalau saya memandangnya seperti ini, kita fokusnya ini ya, suatu peristiwa sejarah yang kemudian tidak kita kategorikan sebagai gross violation of human rights ya. Dalam artian dia tidak berkaitan dengan kejahatan perang gitu ya. Karena itu kan beda. Genosida segala macam itu akan beda. Ini kita ngomong konteksnya ke sejarah. Itu ada layer, ada lapisan lain. Iya, itu ada lapisan lain ya. Kalau menurut saya kita tidak boleh menggunakan perspektif sejarah pada masa lalu untuk menghakimi apa yang sekarang ya. Iya, kalau menurut saya gitu. Jadi misalnya ada dulu nenek moyang bertikai ya pada masa lalu gitu, itu mau dibawa, saya kalau dalam pandangan yang pertama sejarah sebagai ilmu itu tidak tepat. Atau jangan-jangan mereka sudah tuntas ya, kita yang ribut belakangan ini. Betul, bisa jadi. Mungkin saja keturunannya sudah saling kawin silang atau sudah terjadi interaksi seperti apa gitu. Tapi yang belakangan ini, yang lahir belakangan ini dan hanya diceritakan tentang perangnya. Fokus dengan itu, dengan itu saja. Hanya dia fokus dengan perangnya saja tanpa mengetahui chapter selanjutnya ceritanya itu seperti apa gitu. Nah ini juga jadi pandangan sebenarnya untuk teman-teman. Maksud saya adalah kecenderungan untuk mengkaji itu memang kita apresiasi, tetapi kalau itu malah membuat kita menjadi lebih keras, kaku dan justru mengancam kebinekaan kita, saya kira sayang sekali ya kalau narasinya kita bawa ke situ. Ada hal lain yang mesti kita bongkar, misalnya termasuk Lasalaga ini, siapa yang pernah membayangkan bahwa kita ada riwayat hubungan dengan Bali yang selama ini mungkin tidak pernah terekspos. Ini yang kemudian menjadi menarik dan sepertinya seperti benang kusut. Dalam artian saya kan bisa saja mengklaim misalnya saya punya sumber, saya punya naskah ini dan segala macam dan berbicara tentang latar belakang keluarga saya. Tapi itu akhirnya membuat saya sangat fanatik, sangat mengagungkan riwayat saya, dan kemudian ketika ada riwayat orang lain itu saya tidak bisa terima. Jadi kira-kira gambaran begini yang sering saya dapatkan. Nah, ini juga karena kita jarang terbuka atau bahkan sama sekali mungkin tidak mau terbuka dengan sumber-sumber lain yang bisa jadi pembanding. Misalnya kalau teman-teman akrab dengan manuskrip dan lain-lain dan Nusantara, maka kita akan berbicara tentang satu kota yang ada di Belanda dengan universitasnya yang terkenal dengan kajian itu, Universitas Leiden. Apa yang menjadi istimewa dari Leiden? Kenapa seolah-olah kotak Pandora Nusantara itu perlahan mungkin bisa dibuka dari narasi-narasi yang ada di sana, arsip-arsip apa yang Kak Lui temukan. Dan Kak Lui tadi kan bilang bahwa apa yang terjadi di masa lalu itu tidak bisa serta-merta kita pandang sebagai sesuatu yang harus mempengaruhi, bukan dijadikan sudut pandang. Misalnya kalau dulu kita pernah berkonflik, maka sampai sekarang anak cucunya pokoknya kita tidak boleh rekonsiliasi begitu. Tapi kalau yang kita lihat dari arsip-arsip itu sebenarnya apa begitu? Ya, jadi kenapa Leiden itu spesial ya? Balik ke situ, pertama mungkin karena koleksinya sebenarnya. Koleksi ini dalam hal apa? Koleksi arsip ya, dan artefak juga. Karena di Leiden ada Museum Volkenkunde ya.
Museum Valkenkunde itu salah satu museum di Belanda yang juga koleksi Indonesianya terbesar. Sampai 1980-an 90-an awal. Bahkan itu. sampai yang sekarang. Jadi memang Terus membeli gitu loh. Jadi mengkoleksi terbitan-terbitan yang ada di Indonesia, ditaruh di sana gitu. Oke. Iya, saya pernah iseng sebenarnya. Saya kan dulu pernah nulis novel ya. Jadi ketika itu saya ngetik nama saya di search engine-nya Leiden Library, Leiden University Library, terus keluar ada ternyata. Oke. Iya. Oke. Novel yang saya tulis sama Ran. Nah, tapi begini. Ya, jadi arsip itu sebenarnya adalah salah satu cara atau salah satu channel, salah satu jalan ya. Yang kita bisa akses untuk melihat kejadian di masa lampau. Oke. Dia adalah kepingan, ya. Jadi kenapa saya bilang kepingan? Karena sebenarnya arsip itu sendiri tidak bisa memberikan gambaran utuh tanpa konteks. Oke. Nah, Baik. Dan di sini sebenarnya sumber sejarah selain yang tertulis ada juga yang lisan. Nah, kebanyakan kita yang di Nusantara ya. Di Nusantara memang kebanyakan yang lisan ya. Oke. Karena tradisi tuturnya yang kuat dan berapa banyak sih sebenarnya suku bangsa di Nusantara yang punya aksara gitu, aksara tradisional gitu. Iya. Masih jauh lebih banyak yang tidak punya ya. Menggunakan aksara. Betul. Nah, jadi di sini sebenarnya saya menekankan bahwa sekalipun Leiden itu terkenal sebagai penghimpun koleksi Indonesia tertulis yang besar dari zaman dahulu sampai sekarang, namun kita tidak boleh lupa bahwa di Indonesia sendiri ada tradisi tutur yang menurut saya itu semacam repositori, jadi kayak gudang keilmuan yang lebih besar. Hari ini kita terlena dengan tradisi tulis yang kalau menurut saya itu pada level yang terlalu berlebihan. Karena karena apa? Berlebihan sebab akhirnya kita jadi mengenyampingkan yang lisan itu ya. Tradisi tutur. Oke. Ini mungkin beberapa teman saya dari kalangan sejarawan ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya. Saya fine, saya tidak masalah gitu. Karena menurut saya tradisi lisan itu juga sebenarnya sejarah gitu. Cuman sebagaimana arsip yang membutuhkan pandangan objektif dan kehati-hatian dalam membaca makna di baliknya, seperti itu pula lah tradisi lisan. Jangan ditelan mentah-mentah. Oke. Karena kan kita paham ya, kalau konstruksi tradisi lisan itu berbeda dengan tulisan. Tradisi lisan itu bisa jadi sudah dibumbu-bumbui, ya kan? Sudah mengalami perjalanan yang panjang begitu. Yang sedemikian rupa sehingga bentuk asli sejarah yang ingin disampaikan itu kadang-kadang sudah mengalami banyak sekali pengaburan ya betul. Pengaburan, deviansi gitu kan. Nama yang berubah, lokasi yang berubah, gitu kan, atau bahkan ceritanya sendiri yang berubah. Akan tetapi menurut saya itu tidak menafikan fakta bahwa nenek moyang kita dulu itu juga menggunakan tradisi lisan atau tradisi tutur itu sebagai cara dia untuk menyampaikan cerita. Jadi apa yang ada di Leiden sebenarnya itu mengkonfirmasi bahwa apa yang ada di Nusantara itu justru harusnya lebih dibongkar lagi. Jadi kan selain menggunakan arsip-arsip kolonial, saya juga menggunakan manuskrip lokal ya, dalam artian naskah-naskah lontara. Saya juga menggunakan banyak sekali naskah-naskah lontara gitu. Mungkin seperti yang tadi Arif bilang di awal, kalau ini seperti kepingan puzzle yang saling melengkapi. Jadi kadang-kadang kita punya pemikiran seperti ini karena naskah lontara ini lokal, jadi dia sudah lengkap, dia sudah menyimpan segala macam cerita pengetahuan lokal kita, gitu kan? Sudah paripurna. Sudah paripurna lah gitu. Kadang-kadang ada pemikiran yang seperti itu gitu. Akan tetapi ketika saya belajar di sana di Leiden itu, saya justru menemukan banyak sekali narasi di luar naskah lontara ini pada arsip-arsip kolonial, dan narasi ini sebenarnya melengkapi. Ya persis seperti kepingan puzzle tadi. Jadi saya kemudian mengawinkan contohnya. Ada contohnya. Ya. Saya juga sudah pernah cerita sama Arif di belakang layar ya. Jadi ada sebuah korespondensi. Korespondensi ini berasal dari arsip VOC ya. Ini abad ke-18, jadi tahun pertengahan abad ke-18, 1740-an. Nah, di situ dikatakan bahwa
Sultan Palembang. Nah, Sultan ini kita Mahmud ngomong Mahmud Badarudin yang pertama ya, kan ada Badarudin Sultan Mahmud satu ya, Badarudin 1 ya. dan 2. Kalau Sultan Mahmud Badarudin 2 itu yang diasingkan ke Ternate. Iya. Ya. Setelah perlawanan ke VOC Betul, ya. Itu abad 19 beliau. Tapi ini kakek moyangnya. Jadi Sultan Mahmud Badarudin pertama, Ya. Jayawikramo, gelarnya Jayawikramo. Nah, ini teman-teman bayangkan ya, kita konteksnya Palembang. Kita ngomongin tentang Sultan Palembang ya. Oke. Tiba-tiba di arsip VOC tadi yang ngomongin Sultan Palembang itu diceritakan tentang seorang perempuan. Saya merinding. Itu dari Jadi ini coba diperhatikan ya. Jadi ini konteksnya Palembang gitu. Ngomongin tentang sultannya Palembang gitu kan. Terus tiba-tiba di arsip yang sama itu ada seorang tokoh perempuan yang disebut gitu. Dia disebutkan sebagai istri utama. Wow. Jadi istri utama itu mengalahkan selir yang lain gitu. Sebelumnya itu si Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo ini sudah punya banyak sekali istri. Ya. Tapi saking cintanya dia dengan putri ini, akhirnya dijadikanlah sebagai istri utama dan diberi gelar Ratu Paramata Intan. Jadi tulis di situ di arsipnya itu Ratoe Paramata Intan gitu. Oke. Yang menariknya lagi ketika saya baca lebih detail, ternyata Ratu Paramata Intan ini adalah seorang perempuan dari Sulawesi Selatan. Dia berasal dari secara spesifik kerajaannya tidak disebutkan. Okay. Akan tetapi diceritakan bahwa ketika Ratu Paramata Intan ini menjadi istri utamanya Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo, sumber VOC mengatakan berduyun-duyun datang orang-orang dari orang-orang dari Makassar, orang-orang dari Bugis, orang-orang dari Mandar, dari Banjarmasin, itu semua datang karena dibukakan pintu oleh si Ratu Paramata Intan ini. Gitu. Mungkin ini kalau kita mau menarik ke studi kultur, melihat kultur kita di Sulawesi Selatan hari ini. Kita kan ada kebiasaan ketika misalnya ada keluarga kita yang merantau dan dia sudah sukses di suatu daerah gitu. Biasa dia akan begitu ya. Kayak ini kemenakanku. Yang seperti itu gitu. Saya kasih masuk di sini ini. Nah, itu yang dilakukan oleh si sosok Ratu Paramata Intan ini. Sehingga di koresponden tersebut itu VOC itu sampai jengkel gitu karena tiba-tiba kedatangan oleh pedagang-pedagang Bugis, pedagang Makassar, pedagang banyak ini terancam lagi monopolinya mereka mendominasi perdagangan di Palembang pada masa itu, terutama perdagangan timah dari Bangka itu tuh didominasi oleh masyarakat dari Sulawesi Selatan yang dibukakan pintu oleh sang ratu gitu. Nah itu kalau kita nyari ke sumber lontara nggak akan ketemu. Itu nggak ketemu. Bahkan nama si ratu itu di naskah lokal kita itu tidak disebutkan. Tapi justru kita menemukan itu pada sumber kolonial. Nah ini kan sebenarnya saling melengkapi. Betul. Atau di kemudian hari mungkin itu ada sumber lisan, cuma kita belum mendapatkan sumbernya. Bisa jadi. Betul, karena contohnya misalnya kalau di tradisi Sindrilik kan namanya sering dirubah ya. Kadang-kadang dirubah. Betul. Seperti saya pernah yang saya cerita ke Arif juga itu ada naskah Sindrilik yang menyebutkan Inojeng Maninggawu. Mara Bintang Kamase. Setelah saya dengarkan beberapa rekaman lain kan disebutnya Raja Bintang malah jadi. Tapi kan pasti ini tokoh itu yang dimaksudkan sama, cuman dia punya penyebutan berbeda seperti itu. Ya itu dia. Baik. Nah, berarti itu adalah contoh-contoh yang kemudian mengapa arsip itu menjadi sangat penting ya. Jadi pada akhirnya arsip-arsip ini menjadi penting, tapi jangan lupa bahwa kita punya sumber lisan yang mungkin itu cuma bisa diakses dari orang-orang tua yang ada di kampung, dan ketika mereka nanti sudah berpulang, ada beberapa kemungkinan naskah atau riwayat-riwayat itu akhirnya patah dan berhenti sampai di situ ya. Dan sebenarnya gini Rif, kelisanan itu tidak hanya eksklusif ke misalnya bentuk-bentuk sastra tutur. Tapi contohnya itu misalnya toponim. Penamaan tempat misalnya. Itu juga sebenarnya ada ceritanya, ada kisahnya. Mestinya ada narasi di balik. Pasti ada. Bukan mungkin ada, pasti dan
Seharusnya ada. gitu. Kenapa kok desa sini misalnya namanya Beringin, misalnya kan, desa sini namanya Pohon Sukun, Iya. ya kan? Tidak mungkin dulu orang random kayak oke lah ini desa Beringin, Ini itu saja desa Sukun, ya. gitu ya. Pasti ada ininya, ada apa namanya tujuan. Iya. Berapa hari lalu Rif, saya itu menemukan cerita yang menarik tentang penamaan beberapa daerah, nama-nama kampung di sekitar Sungai Maros dan Sungai Talo. Oke. Itu gara-gara ada cerita pernikahannya Karangbaine Maros dengan putrinya Raja Goa. Oke. Nah, itu kalau nggak salah zamannya Karang Tinipasulu kalau nggak salah ya. Tinipasulu Kalau ya. nggak salah. Oke. Ya, atau sebelum atau setelahnya dia. Jadi ketika ada pernikahan antara si Putri Maros ini, jadi cerita lain lagi. Nah, aksesnya nggak jauh-jauh pasti via Galarang Moncoloy kan. Nah, betul. Oke. Itu diceritakan bagaimana perjalanannya perjalanan pernikahannya itu dari Maros, dia kan lewat sungai ya. Sungai Maros keluar ke laut dulu, terus habis itu baru masuk ke Sungai Talo gitu kan. Iya. Itu dia menamai daerah. Oh, ini Panaikang karena ada apa di sana. Oke. Ini Sungguh Minasa. Karena ketika di laut di sana orang mengeluhkan kebaikan, mendoakan dia. Iya, betul. Nah, harapan yang baik. Iya, gitu. nah toponim itu punya sejarah. Nah, itu itu juga dia. bagian dari tradisi tutur lisan. tadi Iya. gitu. Jadi konteksnya itu luas. Cuman kadang-kadang kita miss. Iya, betul. Kita tidak menganggap itu penting. Betul. Pernah nggak sih kita bertanya-tanya Kenapa namanya? Ya betul. Di sini kan misalnya daerah sini kan Tamalate. Ya, Tamalate. Nah, Kenapa Tamalate di bahasa Makassar itu kan yang tidak layu. Tidak pernah layu, tidak pernah layu waktu itu, daun kah atau sesuatu yang lain. Panakukang. Kenapa yang dirindukan di situ ya? Ya, tempat untuk merindukan. Betul. Nah, kita kehilangan itu, Rif. Kehilangan, saya nggak apa ya istilahnya, bukan kritis, daerah kritis ya. Kepekaan ya betul. Kepekaan kita terhadap space, time and space. Betul. Nah, ini kan masuk di sense of belonging juga itu. Betul. Perasaan memiliki. Kalau tadi kita ngomongin tentang arsip segala macam itu mungkin konteksnya lebih ke time. Nah, ini space-nya. Ya, itu juga kita kehilangan. Kita kehilangan itu gitu. Kita sudah dicerabut sedemikian rupa dari akar kita sehingga bahkan kita tidak mempertanyakan tanah yang kita injak. Ini tuh namanya dari mana? Ini dulu bekas apa peristiwa apa yang pernah terjadi di sini. Kita tidak lagi mempertanyakan itu karena sudah terkepung dengan medsos, terkepung dengan game, terkepung dengan lain. Kita bisa tanya nanti misalnya Kak Jimpe sama Kak Pio itu kan sungai di belakangnya Sindrek Jala. Ya. Sindrek Jala itu konon kan itu kerajaan. Narasi. Betul. Konon ada kerajaan gaib lah apalagi seterusnya baik. Mana-mana terlepas dari kemudian versi yang akan muncul itu kan ayo kita silakan di kemudian hari ada klaimnya silahkan saja, tapi maksud itu sangat dinamis dan kemudian akan banyak sumber yang kita temukan pada saat kita mencari itu. Betul. Nah, kemudian begini Kak, ini kan diskusi yang seperti ini menurut pengalamanku karena saya intens di situ, saya intens ke kampung-kampung juga untuk mencari riwayat-riwayat dan kelisanan orang-orang di sana, bagaimana mereka kemudian memandang seni bertutur dan apa yang mereka ingat dari hal seperti itu. Saya sering dapat pertanyaan begini, kita juga mungkin ya, apa beda itu? Untuk apa beda itu? Untuk apa begitu? Misalnya kita bicara sumbangsi untuk negara ini atau misalnya daerah ini Sulawesi Selatan, ini kan cenderung abstrak dibandingkan dengan hal-hal lain yang lebih real, misalnya pertambangan, industri dan segala macam, ekonomi kreatif dan seterusnya. Contohnya pariwisata dan lain-lain. Itu kan mungkin lebih dianggap menghasilkan ya. Sementara yang hal-hal begini sudah abstrak, prosesnya panjang, tidak menentu. Terus apa yang bisa diharapkan begitu? Bagaimana merespon hal-hal seperti itu? Peran kita di mana sebenarnya? Oke. Arif ingat nggak sekitar tahun 2011 atau 2012 itu pernah ada heboh-heboh Malaysia klaim tari Bali ya, tari pendet, iya, kemudian reo batik juga ya, yang Batak juga Gordang 9 ya. Ingat kan? Iya, betul. Ketika itu terjadi tiba-tiba ini bangsa Indonesia jadi satu, jadi latah ya. Ribut langsung ya. Betul. Sampai Manohara di depan itu bikin demo. Manohara itu 2000 berapa ya? 2000 sekitar itu kalau saya 10 tidak ya. Mungkin ya. Tapi kan isunya juga hanya bersentuhan. Iya, betul. Nah, kita masih ingat kan ya. Saya nggak tahu kalau generasi yang nonton ini lebih muda, tapi kalau generasi kita kan masih ingat. Tiba-tiba Indonesia jadi satu. Ya kan? Kita merasa bahwa
itu tuh kita gitu. Ganyang malah istilahnya, Tiba-tiba muncul lagi muncul ganyang. perkataan-perkataan tidak baik seperti itu ya terhadap tangga. Nah, jadi sebenarnya begini, yang namanya budaya atau sejarah itu penting karena dia itu adalah simbol pemersatu. Pertama, ya, karena budaya itu membuat kita merasa bagian dari sesuatu. Oke. Merasa kita ada part of bigger community. Kita terikat tuh gitu. Betul. Ya? Yang ini berbeda, perspektifnya berbeda dengan Barat yang amat sangat individual gitu kan. Betul. Lulu gue gitu. Yeah. Kalau kita itu punya bawaan ingin menjadi sesuatu, Rif. We want to be part of something. Nah, gitu. Nah, itu jadi budaya itu punya kekuatan seperti itu. Mungkin dalam hal ini sama ya, kalau misalnya pas World Cup, wah itu kan kayak seluruh dunia jadi satu ya, ada daya tarik. Ya, Nah, kemudian yang kedua ini berkaitan erat dengan identitas, ya kan? Nah, jadi ketika orang tanya, Arif ngapain sih? Itu kayak main sendiri sampai ke Jeneponto sampai ke mana-mana gitu, tuh apa sih yang dikejar gitu? Apakah bayarannya mahal gitu kan? Arif mungkin sekarang udah bawa manajemen begitu. Iya, udah apa namanya, bayarannya udah sekali nampil 100 juta, 2 juta gitu kan. Sebenarnya kan bukan itu kan. Cuman di situ Arif merasa terpanggil karena ini tuh kesenian ini tuh mengukuhkan saya gitu. Betul. Ini adalah warisan yang dititipkan kepada saya. Jadi wanti-wantinya dulu leluhur tak, nenek moyang tak adalah janganlah jadi manusia yang tidak punya akar gitu, yang kita tidak tahu arah pulangnya gitu, kita tidak tahu tempat pulang kita gitu. Nah, disinilah kemudian peran kenapa belajar sejarah dan budaya itu penting, karena pada satu titik di kehidupan setiap manusia dia pasti akan mempertanyakan itu. Dia pasti akan mempertanyakan itu gitu. Saya ini sebenarnya siapa? Ya, dari mana? Dari mana saya berasal gitu. Di tengah ini ya, semakin globalnya dunia dan semakin tipisnya sekat-sekat, batas-batas itu justru menurut saya itu justru mengundang memunculkan yang namanya pertanyaan tentang identitas dengan lebih masif. Atau bahkan mungkin untuk mengkritisi diri sendiri ya, jangan-jangan yang selama ini saya sering gaungkan ternyata bisa jadi. Iya, kan hal-hal begitu. Saya sering berimajinasi misalnya kalau ada orang yang mengklaim saya nih, tapi setelah misalnya atau mungkin membenci etnis lain misalnya tidak suka, tapi ternyata di dalam darahnya itu ada. Itu sering kejadian. Itu terlalu sering ya kalau saya bilang. Apalagi begini, teman-teman ini penonton mungkin paling banyak dari Sulawesi Selatan ya. Nah, kita tuh harus berhati-hati. Kenapa? Karena orang-orang Sulawesi Selatan itu terkenal sebagai bangsa perantau. Ya. Kita tuh terkenal sekali dengan bangsa perantau. Orang Sulsel itu ada di Papua sampai ke Afrika Selatan. Nah, jangan sampai ya teman-teman gitu ya, kebencian kita terhadap suatu golongan tertentu itu ternyata wah ternyata keluargaku gitu kan. Sekarang gini dari kenapa di Makassar ada rumah sakit Wahidin? Kenapa namanya Wahidin Sudirohusodo? Kan waktu awal itu orang Jogja. Ini sempat timbul polemik kenapa nama itu. Tapi setelah ditelusuri kan, nah ternyata kan jawabannya baru muncul setelah kita belajar sejarahnya kan. Beliau masih bahwa beliau itu keturunan pasukan Daeng dari Karanggaleson itu. Ya, dari Karanggaleson. Ke belakang lagi ke Sultan Hasanuddin. Iya, yang pada perjanjian setelah perjanjian Bungaya itu tidak mau tunduk dengan VOC, akhirnya dia hijrah ke Jawa, berdiaspora di Mataram, diangkat waktu itu sebagai pasukan elitnya keraton Mataram. Makanya sambarnya ada pasukan Daeng dan Bugisan. Makanya kampungnya masih ada. Kampungnya masih ada di sana di Jawa gitu. Jadi ya itu tadi yang saya bilang kan, jangan sampai kebencian kita terhadap sesuatu hal membuat kita wah ternyata saya punya koneksi dengan iya gitu. Ada hubungan atau enggak gini Rif, kadang-kadang juga kita kan kayak tidak bisa nih, dia salah gini segala macam. Saya yang paling benar gitu. Oke, nilai-nilai apa yang kamu bawa gitu. Ternyata kalau saya diajarin nenek moyangku nilai-nilainya itu adalah keberanian, kejujuran, kebaikan hati, ini terus yang lain-lain itu di mana? Itu kemana semua yang Anda teriak-teriakan itu kemana semua? Yang begitu. Sirik gini. Sirik itu rasa malu itu muncul justru ketika kita tidak bisa memanusiakan manusia lain. Itulah. Itu menurut saya itu highlightnya. Iya. Jadi sirik itu bukan kemudian kita membunuh tetangga kita karena tetangga kita
berutang tidak mengembalikan Iya. uang misalnya, itu memalukan kalau menurut Iya. saya. Memalukan dalam arti yang sesungguhnya, bukan sirik gitu. Iya, Sirik itu ketika kita gagal ya untuk si pakat tahun. betul. Menjadi berarti dan bermanfaat Iya. untuk Karena sesama. esensinya begitu. Yang diajarkan Pangadereng, Pangadakang ya kalau di Makassar, sistem adat itu yang diajarkan oleh leluhur kita sampai kepada kita hari ini, itu esensinya itu sebenarnya itu. Ya, betul. Bagaimana nak kamu itu memanusiakan Ya, manusia manusia, lain. ya, betul. Ya. Karena sebelum itu manusia itu hidup dalam kondisi tanpa hukum, Riz. Betul. Yang dalam naskah-naskah di Sulsel itu disebut si Andre Bale tahu ya. Iya, Nah, saling makan seperti saling ikan makan ya. seperti ikan. Iya. Itu sudah tidak ada yang nanti Temanurung turun. Mhm. Dan apa sih yang diajarkan Temanurung sebenarnya? Semua pesan kebaikan. Pesan ya itu tadi. Manusia, perlakukanlah manusia lain Seperti manusia. Ya Jangan kan kan? manusia, binatang dan tumbuhan pun Betul. diperlakukan begitu. Jadi ada kesatuan Iya. kosmologis gitu. Jadi Kan ada kontak sosialnya Kontak kan. sosial. Ya. Kamu boleh melakukan ini semua segala macam sepanjang kamu tidak mengambil punya saya, iya, ya kan? gitu. Saya akan membina kamu, menyayangi kamu, memimpin kamu sepanjang kamu mengizinkan sampai batas yang mana. Iya. Itu si pakat Betul, tahu iya. teman-teman. Itu esensinya yang Itu Temanurung kontrak jauh-jauh sosial ya. turun dari langit ajarkan kepada umat manusia tuh sebenarnya itu gitu. Jadi Baik. bukan kemudian kita harus merasa diri kita yang paling baik. Oh, saya Iya. keturunan Temanurung. Iya. Saya yang justru itu yang tidak dikehendaki oleh beliau gitu. Artinya rugilah misalnya kalau manusia-manusia sekarang kemudian menyebut dirinya sebagai pengkaji sejarah dan seterusnya, pegiat budaya, tapi kemudian menjadikan dirinya menjadi lebih keras dan Iya. memperuncing kebencian terhadap orang lain karena entitas yang berbeda itu kira-kira Betul. begitu. Ya. Baik, teman-teman sekalian, Sarik Batang sekalian, Silesero Malekbiku yang mendengar Sang Mane. Kalau Mandar apa istilahnya? Luluare. Luluare. Ya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Apa yang kami sampaikan ini tentunya perlu untuk dibandingkan informasinya, tetapi saya pikir menarik bahwa kajian-kajian humaniora seperti ini, diskusi-diskusi seperti ini mestinya semakin membuka cakrawala berpikir kita, tidak menjadi sempit dan picik, dan melihat lebih dalam lagi bahwa kebudayaan kita seperti ini, dan intinya adalah apa yang sering kita dengarkan selama ini mudah-mudahan tidak berhenti menjadi slogan karena kepentingan tertentu saja ada di pamflet dan segala macam, sipakata sipakalakbir, sipakalakbir dan seterusnya itu. Terima kasih Kak Lui Buana. Sama-sama. Salam Ki para salama kepada salama. Mudah-mudahan segala aktivitas kegiatannya semakin menemukan ruang yang semakin hangat untuk dibincangkan dan betul-betul konsisten di jalan tersebut. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga segala kebaikan selalu menyertai kita. Semoga semua semangat tetap meliputi kita. Kurus sumanga, salamat Ki.